warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu, NIM 2407061, Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi Bandung. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari Ibu Sahliah, yaitu tugas ulangan akhir semester pendidikan agama. Di sini ada 3 soal yang saya akan bahas, yaitu soal pertama, jelaskan tujuan utama pernikahan dalam Islam dan bagaimana hal ini relevan dengan keputusan Farhan dan Aisyah. Jawaban yang saya temui adalah tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jika pernikahan Farhan dan Aisyah mampu mengatasi tantangan tersebut, maka terciptalah pernikahan dalam Islamnya. Tujuan pernikahan dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu berikan solusi bijak untuk mengatasi tantangan berikut. Di sini ada 2 soal yang harus dijawab. Yang pertama, tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan dan juga kekhawatiran Aisyah tentang peranan pendidikan setelah nikah. Yang pertama, tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan itu gimana sih cara solusinya yang kita temui? Yang saya temui di sini yaitu dengan membuat perencanaan terlebih dahulu antara orang tua dan anaknya. Demi kesepakatan bersama. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi kita tidak bisa merencanakan. Terkadang pendapat orang tua tidak selalu benar akan kebaikan anaknya, tetapi orang tua dan anaknya harus saling tahu mana yang baik untuk anaknya dan mana yang baik untuk orang tuanya. Yang selanjutnya, kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan setelah nikah. Jawabannya saya, Aisyah itu harus memiliki rasa percaya hasil positif. Bagaimanapun kepercayaan pada kemampuan orang-orang di sekitar untuk melewati tantangan dan mencapai hasil yang diinginkan tanpa percaya bahwa usaha akan memiliki hasil positif. Tidak mungkin untuk berkomitmen penuh untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahannya. Saran dari saya sebagai temannya, pikirkan lagi terlebih dahulu pendapat yang telah Farhan tentukan. Jikalau Farhan mampu dan bisa dengan keputusannya, maka lakukanlah. Jikalau belum siap dengan semua keputusannya, maka hentikanlah perencanaan pernikahan tersebut. Oke, lanjut. Yang selanjutnya soal yang kedua. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hanan memperbaiki pendekatannya. Di sini saya berpendapat prinsip utama untuk seorang pendidik adalah memahami etika profesional pendidik, harus memahami etika profesional yang baik seperti menghormati hak-hak pendidik, memperlakukan mereka secara adil, memahami pemikiran mereka juga. Yang selanjutnya nomor 2, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hanan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, menciptakan ruang kelas yang nyaman. Yang kedua, mengajarkan komunikasi yang baik. Yang ketiga, mengenali emosi setiap siswa. Lalu yang selanjutnya nomor 3, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Jawaban di sini, beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pendidikan Islam, contohnya ceramah, seminar, keteladanan, dan lain-lain. Di sini ada beberapa hal yang harus guru lakukan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang ramah dan sopan santun.
mendengarkan aktif, memberikan penguatan positif, mengajukan pertanyaan yang mengarahkan dan membangun, menunjukkan sikap terbuka, memberikan instruksi yang jelas dan juga positif. Dan soal yang terakhir yaitu di sini ada tiga judul. Yang pertama, Islam yang rahmatul jelaskan Islam yang rahmatul lil alamin, dan ekonomi syariah, juga pernikahan dalam Islam. Yang pertama, apa itu Islam yang rahmatul lil alamin? Islam yang rahmatul lil alamin adalah konsep Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta dan manusia. Konsep ini berakar dari Al-Quran dan hadis dan telah diimplementasikan dalam sejarah Islam, sejarah abadi, klasik hingga abad pertengahan. Oke, yang selanjutnya, apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah, cabang ilmu ekonomi yang mengandung syariah Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ekonomi syariah menurut para ahli, yaitu salah satunya Monzerkaf, dengan pendapatnya bahwa ekonomi syariah berdiri sendiri dengan membutuhkan penguasa ilmu mendalam. Dengan kata lain, sistem ekonomi syariah bersifat interdik. Yang terakhir, apa itu pernikahan dalam Islam? Pernikahan dalam Islam adalah perjanjian timbul balik yang menghalalkan hubungan seksual dan membentuk keluarga, sakinah, mawaddah warahmah. Pernikahan juga merupakan bagian perjanjian timbul balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri dan istri mengapresiasi dari takdir Allah, di mana setiap individu diciptakan dengan jodoh yang telah ditetapkan, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanggung jawab besar bagi suami dan istri, kesetiaan yang meliputi kejujuran. Baik, sekian dari saya presentasi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.